Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Sukmawati dari IF 4610 dengan jurusan S1 Informatika, NIM 1301223031. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kaila Ferenza Gambo dengan NIM 1301223084 dari jurusan S1 Informatika kelas IF 4610. Saya Katelia Dia Prameswari dengan NIM 13012233320. Nama saya Gusti Rakananto dengan NIM 13012233323. Dan saya Hairani Ragita Putri dengan NIM 13012233373. baik, jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas organisasi arsitektur komputer. Nah, bisa terlihat di sini dari share screen saya ada kode instruksi yang kita pilih yaitu kode 1. Dengan alamat instruksinya ada 0 dengan instruksi 0x014C882A, terus 4 0x019142020, terus kalau alamat instruksi 8 itu 0x08000005. Terus alamat instruksi 12 itu instruksinya 0xAECB0005. Alamat instruksi 16 instruksinya 0x8ED60006. Oke. Selanjutnya kita menggunakan konversi bentuk heksadesimal ke instruksi MIPS dengan menggunakan MIPS visualisasi. Sebelumnya kita menggunakan MIPS instruksi converter ini untuk mengetahui interaction-nya seperti ini, kayak ada kode SLT 171012 dengan heksanya sekian dan binarnya sekian. Selanjut sampai 55-nya ini, lalu kita menggunakan MIPS visualisasi untuk mengetahui exit dari interaction ini. Oke. Untuk yang pertama, tadi kan ada SLT 17 dengan kode 17, 10, dan 12. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu instruksi itu biasanya dia disimpan di mana sih? Instruksi itu disimpan di dalam memori pada alamat awal. Awalnya data disimpan di memori pada alamat akhir. Terus bagaimana sih kita mengeksekusi instruksinya? Pada umumnya terdapat 3 tahap. Yang pertama itu ada fetch, terus yang kedua ada decode, terus yang ketiga ada execute. Nah, fetch ini itu dia pengambilan, kalau decode ini itu penerjemahan, execute itu eksekusi. Tujuannya fetch ini itu untuk mengambil instruksi dari memori instruksi ke register. Nah, instruksi itu sendiri memiliki lebar 32 bit. Setiap 8 bit itu menggunakan satu alamat memori. Sehingga satu instruksinya itu menempati 4 alamat. Karena satu instruksinya itu disimpan dalam 4 alamat, maka PC akan ditambah nilainya dengan 4 kali setiap selesai mengambil instruksi. Proses kerja instruksi itu di dalam menjalankan suatu instruksi mikroprosesor itu memiliki 3 langkah. Yang pertama itu proses pengambilan instruksi dari suatu lokasi alamat tertentu pada memori utama. Terus yang kedua itu instruksi untuk decode atau decoding instruksi, yaitu proses menerjemahkan instruksi untuk mengetahui maksud dari instruksi tersebut. Terus juga eksekusi itu proses mengeksekusi seperti ini yang telah diprogram. Nah,
Di sini ada SLT. SLT itu ada set less or dead on dead. Itu adalah instruksi MIPS yang membandingkan dua operan dan menetapkan nilai 1 ke register tujuan jika operan pertama kurang dari operan kedua. Operan pertama dan kedua dapat berupa register atau memori. Dalam konteks organisasi dan arsitektur komputer, SLT digunakan untuk sebagai tujuan yang pertama itu adalah memeriksa apakah dua nilai sama atau tidak. Terus yang kedua itu menentukan apakah suatu nilai lebih kecil atau lebih besar dari nilai lain. Terus yang terakhir ada mengontrol aliran program. Bisa dilihat di sini SLT-nya. Terus dengan address seperti ini, dengan value yang kayak gini. Lalu jika kita ngeklik execute, yang nyala hanyalah interaction register. Lalu di sini ada control. Ini dengan register ini, read register 1, 2, terus lanjut ke MUX 1 sama MUX 0. Lalu ini ada ALI control sama ini hasilnya, resultnya. Oke, lanjut. Lalu yang kedua ini terdapat instruksi ADD atau add $8, $12 dan $17. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu instruksi add atau addition. Instruksi add digunakan untuk menambahkan isi dari dua register dan menyimpan hasilnya di register lain. Sintaks untuk add adalah add $rd, $rs, $rt. Di mana rd itu merupakan register tujuan, sedangkan rs adalah register sumber, dan rt ini adalah register target. Jadi kesimpulannya rd ini akan menyimpan nilai dari penambahan rs dan rt. Lalu kita bisa lihat instruction-nya ini kita masukkan ke sini. Lalu value-nya juga didapat begitu juga memori editing-nya. Lalu boleh digeser setelah dieksekusi. Yang nyala itu juga seperti sama kayak yang sebelumnya, yaitu pada instruksi SLT. Jadi yang nyala itu ada instruction register, control registers, dan ALU-nya juga. ALU control juga nyala juga. Oke. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apabila instruksinya J0x5. Nah, jadi yang pertama dilakukan input instruksi J0x5 ini pada visualisator MIPS-nya. Nah, kemudian setelah diinputkan, itu akan didapatkan hasil visualisasi seperti gambar pada di sampingnya. Bisa tolong digeser? Nah, hasil visualisasi yang tentunya sudah di-execute ya. Jelaskan beberapa tahapan-tahapannya. Jadi, visualizer ini opcode J sebagai instruksi loncat, dan operannya adalah alamat target, yaitu si 0x5 ini. Nah, kemudian terjadi perhitungan alamat target. Visualizer ini mengambil alamat berikutnya dari program counter atau PC plus 4 dan menggabungkannya dengan 25 bit alamat target. Maksudnya 26 bit alamat target, yaitu si 0x5 ini. Kemudian, alamat target yang dihasilkan adalah alamat yang akan dilewati oleh si instruksi loncat. Kemudian terdapat update pada program counter atau PC. PC diperbarui dengan alamat target yang telah dihitung.
Kemudian terjadilah visualisasi perubahan register dan memori. Visualizer akan menunjukkan perubahan pada register memori yang terjadi sebagai hasil dari instruksi jump atau loncat. Register PC diperbarui dengan alamat target. Kemudian, setelah eksekusi berjalan, visualizer akan menunjukkan perpindahan eksekusi program ke alamat target yang baru. Dengan instruksi J0x5 ini, program akan melakukan jump ke alamat 0x5. Dan visualizer mencerminkan perubahan yang terjadi pada keadaan register, memori, dan perpindahan eksekusi program. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan dulu bagaimana instruksi jump itu definisinya. Jadi, instruksi J atau jump adalah instruksi lompat yang digunakan untuk mentransfer kontrol tanpa syarat ke alamat memori tertentu. Sintaks instruksi J adalah J, alamat target, di mana alamat target dapat berubah offset atau label. Jadi, instruksi ini akan memuat nilai langsung ke dalam PC yang kemudian ditambahkan dengan 4 untuk menunjukkan pada instruksi baru. Alamat target dihitung dengan menambahkan offset atau label ke nilai PC saat ini. Baik, selanjutnya. Lalu untuk instruksi dengan heksadesimal 0AECB005 dengan alamat instruksi 12 yang nantinya akan menjadi SW register 11, 05 register 22. Yang pertama, kita mengubah instruksi bahasa mesin dalam heksadesimal menjadi instruksi assembly. Didapat dari bentuk binarinya dengan pembagian 6 angka pertama sebagai opcode yang nantinya akan menjadi instruksi SW. 5 angka selanjutnya sebagai source, yaitu register 22. 5 angka selanjutnya sebagai target, yaitu register 11. Dan angka selebihnya sebagai address, yaitu 05 atau disimbolkan dengan 0x atau simbol kali, lalu 5, atau 5 dalam notasi heksadesimal. Dan didapat instruksi assembly, yaitu SW register 11, 05, register 22, dengan simbolnya SW $11,0 X atau kali 5 dalam kurung $22. Apa sih instruksi SW itu? Instruksi SW atau store word digunakan untuk menyimpan sebuah kata atau word dari suatu register ke alamat memori yang ditentukan oleh sebuah offset dari register basis. Nah, di instruksi SW melibatkan beberapa komponen MIPS yang terdapat pada visualisasi atau yang berwarna biru, yaitu yang pertama control unit atau CU mengambil instruksi dari memori dan mendekomposisinya menjadi operan-operannya. Lalu register instruksi atau IR yaitu menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Lalu ALU atau ALU itu melakukan operasi penyimpanan. Register memori atau RM yaitu menyimpan alamat memori tempat nilai akan disimpan. Dan yang terakhir register data atau RD untuk menyimpan nilai yang akan disimpan. Nah, untuk eksekusi instruksi SW dimulai dengan fetch, yaitu control unit atau CU mengambil instruksi berikutnya dari memori. Nah, pada soal diketahui alamat instruksi adalah 12, sehingga instruksi SW akan diambil dari memori alamat 12. Instruksi tersebut kemudian disimpan di dalam register instruksi. Selanjutnya, instruction decode, CU mendekomposisi instruksi menjadi operan-operannya. Dalam kasus ini, CU akan menentukan bahwa operan pertama adalah register 11, dan operan kedua adalah alamat memori 05 register 22. Register RM akan diisi dengan nilai 022 atau 0x22 yang merupakan nilai dari register 22. Register RD akan diisi dengan nilai 0x11 atau 011 yang merupakan nilai dari register 11. Dan yang terakhir, instruction execution
ALU atau ALU merupakan operasi penyimpanan. Dalam kasus ini, ALU akan menyimpan nilai dari register 11 ke memori alamat 05 register 22. Alamat memori 05 register 22 diperoleh dengan menambahkan nilai 5 ke alamat memori yang disimpan di register 22. Dalam kasus ini, alamat memori yang disimpan di register 22 adalah 20, sehingga alamat memori 05 register 22 adalah 25. Adapun nilai pada PC, register, dan memori setelah instruksi SW ini dieksekusi dalam rincian sebagai berikut. PC akan bertambah sebesar 4 sesuai dengan panjang instruksi SW. Register 11 akan tetap sama. Register RM atau register memori akan berisi alamat memori 022 atau 0 kali atau X22. Dan yang terakhir register RD atau register data berisi nilai yang disimpan di memori di alamat 05 register 22. Lalu selanjutnya bisa dilanjut. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan LW ke 220622. Instruksi LW digunakan untuk memuat sebuah kata word dari memori ke dalam suatu register. Sintaks dari instruksi LW adalah LW $RT offset $RS. Dengan demikian, instruksi ini akan memuat sebuah kata dari alamat memori yang dihitung sebagai jumlah dari konten RS dan offset dan menyampaikannya di RT. Dengan kita memasukkan instruksi LW ini dan dapat value-nya sebagai berikut. Dan kita bisa lihat after execute-nya yang menyala itu pertama control, MUX1, memory, instruction register, MUX0, MUX1, register, sign extend, ALU control, MUX1, MUX2, dan ALU. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan. Berikut ada penjelasan masing-masing terkait apa itu add, apa itu SLT, apa itu jump, atau apa itu store word atau load word. Bisa kita simpulkan dari visualisasi MIPS ini, bisa kita lihat dari MIPS visualizer, terus menggunakan kode instruksi, lalu sebelum itu dikonversi dulu ke bentuk heksadesimal, lalu ke instruksi MIPS. Ya, oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.